Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shantinta Ramawati dengan NIM 1302619777 dari Pendidikan Fisika B 2019 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai keterbatasan sumber energi, dampaknya bagi kehidupan, maupun solusi dari permasalahan tersebut. Langsung saja, yang pertama, kita perlu tahu dulu apa sih sumber energi itu. Nah, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Nah, ada berbagai macam sumber energi yang bisa menghasilkan. Dalam hal pembagiannya, sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan sendiri adalah sumber energi yang dapat diperoleh secara ulang dan dapat dipulihkan secara alami jika dikelola dengan baik. Sumber dayanya tidak akan habis sehingga disebut juga dengan energi yang berkelanjutan. Contoh dari sumber energi terbarukan itu ada energi matahari. Energi matahari sangat melimpah jumlahnya, khususnya bagi wilayah yang beriklim tropis. Pemanfaatan sinar matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah sel energi surya menjadi energi listrik. Ada juga yang memanfaatkan sinar matahari untuk memasak dengan menggunakan produk kompor bertenaga sinar matahari, contohnya di negara India. Selanjutnya ada panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Selain jumlahnya yang melimpah, energi ini memiliki harga yang lebih ekonomis dan ramah terhadap lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan energi panas bumi. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi aktif yang menjadi keuntungan tersendiri bagi negara kita. Contoh pemanfaatan panas bumi adalah dengan mengubahnya menjadi pembangkit listrik. Selanjutnya ada energi angin. Pemanfaatan energi angin sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia. Karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini juga menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Selanjutnya ada energi biomasa. Biomasa sendiri terdiri dari tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu. Selanjutnya ada energi tidal atau energi pasang surut. Pasang surut air laut dianggap lebih menjanjikan hasil yang maksimal bila dibandingkan dengan tenaga surya dan tenaga angin. Tetapi pemanfaatan energi pasang surut masih sedikit dipakai karena biayanya yang sangat mahal. Selanjutnya ada sumber energi yang tak terbarukan. Sumber energi ini adalah sumber energi yang berasal dari sumber daya alam atau SDA yang waktu pemulihannya itu memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun. Jika digunakan terus-menerus, maka suatu saat akan habis energi tak terbarukan ini. Contoh sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari fosil. Sumber energi ini sebenarnya bisa diperbarui, tetapi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Sumber energi ini berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya sumber energi yang berasal dari mineral alam. Mineral alam bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi setelah melalui beberapa proses. Contohnya ada uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai penggunaan sumber energi. Sumber energi itu dipakai buat apa aja sih? Nah, di sini saya bagi menjadi 3, yaitu di bidang industri, rumah tangga dan komersial, dan transportasi. Di bidang industri sendiri, penggunaan sumber energi itu untuk menggerakkan peralatan atau mesin, memindahkan bahan, memanaskan atau mengeringkan bahan, dan mengatur suhu ruangan. Contohnya itu batu bara, produk minyak, gas, dan biomasa. Selanjutnya di bidang rumah tangga dan komersial, penggunaan sumber energi itu untuk penerangan, menghidupkan peralatan listrik, mendinginkan ruangan, dan memasak. Contohnya itu ada listrik, LPG, dan BBM. Selanjutnya di bidang transportasi, penggunaan sumber energi itu digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Contohnya BBM dan biofuel. Lanjut ke dampak penggunaan sumber energi. Yang pertama, ada eksploitasi minyak bumi, khususnya cara penampungan dan pengangkutan minyak bumi yang tidak layak.
Selanjutnya, pembakaran sumber energi fosil, misalnya minyak bumi dan batu bara. Mereka melepaskan gas-gas antara lain karbon dioksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida yang menyebabkan pencemaran udara seperti hujan asam, smog, dan pemanasan global. Selanjutnya, energi terbarukan seperti cahaya matahari, angin, dan air cenderung ramah lingkungan dan dapat mengurangi polusi berupa gas karbon dioksida pada area sekitar pembangkit. Dan yang terakhir, kegiatan pertambangan yaitu eksplorasi dan eksploitasi yang terus-menerus yang berlebihan menjadi pertambangan minyak bumi, batu bara, gas alam, dan sebagainya itu dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan lahan sehingga dapat menurunkan kualitas tanah. Selanjutnya kita akan bahas pembangkit listrik. Pembangkit listrik sendiri adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga, seperti contohnya PLTU, PLTN, PLTA, PLTB, PLTG, PLTS, PLTSA, dan lain sebagainya. Pembangkit listrik biasanya terhubung ke dalam sistem kelistrikan. Bagian utama dari pembangkit listrik adalah generator, yakni mesin berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin generator ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi yang sangat bermanfaat dalam suatu pembangkit listrik. Lebih jelasnya, prinsip dasar pembangkit listrik itu adalah pembangkit listrik adalah suatu instalasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam jenis peralatan yang dioperasikan untuk menghasilkan tenaga listrik, dan prinsipnya itu dengan mengubah energi potensial menjadi energi mekanik dan selanjutnya digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik, atau dengan kata lain, energi potensial akan menggerakkan turbin dan selanjutnya putaran dari turbin tersebut atau energi mekanik akan mengoperasikan generator listrik. Pada tahap terakhir, generator listrik itu akan mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik. Oke, lanjut ke keterbatasan sumber energi. Keterbatasan sumber energi merupakan salah satu masalah yang dihadapi saat ini gitu. Energi listrik sendiri merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat sejalan dengan tingkat kehidupannya. Bisa kita ketahui sendiri, manfaat dari energi listrik itu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Zaman sekarang manusia sangat bergantung terhadap listrik. Bisa dibayangkan repotnya kita bila terjadi pemadaman listrik bahkan hanya sehari saja. Maka dari itu listrik ini sangat penting. Manfaatnya tentu untuk alat penerangan saat malam hari, karena listrik yang kita gunakan saat ini itu menggunakan listrik dari PLN. Selanjutnya sebagai sumber energi, karena listrik berfungsi sebagai sumber energi dari beberapa alat keperluan rumah tangga seperti barang elektronik. Balik lagi ke yang awal, sumber daya alam itu jumlahnya terbatas. Yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau sumber daya alam yang tak terbarukan. Sumber daya ini mencakup sumber daya yang telah lama dipakai manusia dalam memenuhi kebutuhannya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan masih banyak lagi. Nah, solusi dari keterbatasan sumber energi kita dapat menanggulanginya dengan menghemat energi yang ada gitu. Menghemat energi ini mungkin sudah dirasa sulit karena manusia sudah ketergantungan untuk memakai sumber daya tersebut. Namun bagaimana lagi gitu, nggak mau suka nggak suka kita harus menghemat energi untuk anak kita juga. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan energi alternatif. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada akan menyebabkan manusia terus berinovasi untuk menggali dan meneliti sumber daya alternatif yang sekiranya memiliki fungsi yang sama dengan sumber daya yang terbatas ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.